kita akan menjelaskan mengenai batas negara dan juga bagaimana kedaulatan itu mempengaruhi batas negara itu sendiri. Jadi, wilayah negara adalah ruang yang terdiri dari batas daratan, lautan, dan juga udara, yang secara jelas memiliki aturan yang sah yang dimiliki oleh suatu negara. Batas ini tidak hanya mencakup batas fisik semata, tapi juga merupakan batas administratif dan merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Nah, konsep wilayah udara berarti konsep wilayah udara yang bagian dari kedaulatan negara, berarti negara memiliki hak penuh dan eksklusif untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan ruang udara di atas wilayah daratan dan perairannya sesuai dengan hukum internasional seperti Konvensi Chicago 1944. Wilayah udara bukan wilayah bebas, melainkan wilayah integral dari wilayah negara yang harus dikelola untuk menjaga keamanan nasional, pertahanan negara, dan keselamatan penerbangan. Negara berhak menentukan siapa yang boleh melewati wilayah udaranya, menetapkan zona terlarang, serta mengawasi pemanfaatan udara agar tidak merugikan kepentingan nasional. Selain itu, ruang udara juga dianggap sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi dari kerusakan lingkungan. Dengan demikian, wilayah udara adalah aspek penting dari kedaulatan yang melindungi integritas dan kedaulatan negara dalam 3 aspek utama. Yang pertama, keamanan, yang kedua, pertahanan, dan yang ketiga adalah lingkungan. Baik, di sini saya akan menyampaikan landasan dasar hukum wilayah udara. Sebelumnya, wilayah udara merupakan bagian dari suatu negara, baik itu di atas daratan maupun laut teritorial. Pengaturan terkait wilayah udara ini telah diatur melalui berbagai macam konvensi internasional, terutama terkait kedaulatan negara dan hukum penerbangan internasional. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum dalam hal ini yaitu Perjanjian Chicago 1944 yang terkait penerbangan sipil udara internasional yang menetapkan prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif suatu negara atas wilayah udaranya. Sekaligus perjanjian itu sebagai dasar pembentukan hak dan pelaksanaan lintas udara dan layanan internasional, sekaligus pembentukan organisasi internasional, organisasi sipil penerbangan internasional atau AIT. Ruang lingkup dan batas wilayah udara. Ruang lingkup wilayah udara mencakup seluruh lapisan udara di atas wilayah daratan negara termasuk pulau-pulau dan kepulauan. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah udara juga mencakup perairan pedalaman dan laut teritorial hingga 12 juta laut dari garis pangkal. Dengan demikian, kedaulatan negara meluas secara vertikal dari permukaan bumi hingga batas tertentu di atmosfer. Selanjutnya yaitu batas wilayah udara. Batas bawah yaitu dimulai dari permukaan bumi, daratan, dan perairan teritorial suatu negara. Selanjutnya yaitu batas atas. Tidak ada batas ketinggian yang disepakati, namun terdapat 2 pandangan dalam hal ini, yaitu pandangan teknis yang menyatakan wilayah udara berakhir di ketinggian sekitar 100-110 km di atas permukaan laut yang dikenal sebagai Kármán Line, di mana penerbangan udara tidak lagi memungkinkan karena kepadatan udara yang sangat tipis dan pandangan fungsional. Selanjutnya yaitu pandangan fungsional. Batas ditentukan berdasarkan fungsi aktivitas suatu negara, Selanjutnya yaitu pandangan fungsional, yaitu batas ditentukan berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu sejauh aktivitas penerbangan masih menggunakan prinsip aerodinamika, yaitu bukan orbit luar angkasa. Di atas batas ini dianggap sebagai ruang angkasa atau outer space yang tidak tunduk pada kedaulatan negara dan diatur oleh Treaty on Outer Space 1967. Selanjutnya yaitu ruang udara internasional. Wilayah udara suatu negara disebut ruang udara internasional, misalnya di atas laut lepas diatur oleh prinsip freedom of overlight, keterbatasan terbang di atas laut lepas, sesuai Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 87 ayat 1. Saya akan membahas tentang lintas udara internasional dan perizinannya. Lintas udara internasional adalah kegiatan penerbangan suatu pesawat asing di wilayah udara negara lain dengan tujuan untuk perdagangan, transit, maupun melakukan penerbangan komersial. Konsep lintas udara internasional berawal dari kebutuhan global untuk mengatur kegiatan penerbangan antar negara. Ini menjaga keamanan, keselamatan, dan keteraturan transportasi udara. Berbeda halnya dengan hukum laut yang mengenal hak lintas atau lintas damai, hukum udara tidak memberikan hak lintas tanpa izin kepada negara lain. Dalam artian bahwa
Kegiatan penerbangan hanya dapat dilakukan jika negara yang dituju ataupun dilintasi memberikan izin, dan hal ini telah tercantum dalam Konvensi Chicago, tepatnya dalam pasal 6. Secara umum, lintas udara internasional terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penerbangan sipil dan penerbangan militer. Penerbangan sipil mencakup kegiatan komersial seperti kegiatan penerbangan internasional dan non-komersial seperti penerbangan bantuan dan bantuan medis. Semua bentuk penerbangan sipil diatur melalui perjanjian bilateral atau multilateral demi menjaga keamanan dan keselamatan transportasi udara. Sementara itu, penerbangan militer adalah penerbangan yang dioperasikan oleh angkatan bersenjata dengan tujuan untuk menjaga keamanan. Dan pasal 3 Konvensi Chicago, pesawat militer tidak termasuk dalam penerbangan sipil, sehingga jika satu negara ingin melakukan penerbangan militer, maka harus mendapatkan izin diplomatik dari negara yang dilintasi dan negara yang dituju. Dan jika negara itu melanggar, maka akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dapat berakibat kepada ketegangan diplomatik maupun konflik bersenjata. Dalam konteks perizinan, terdapat dua bentuk pengaturan penting. Pertama, Air Service Agreement atau perjanjian jasa udara, yaitu kesepakatan antara dua negara yang mengatur hak penerbangan, rute, dan bandara tujuan. Kedua, terdapat konsep Freedom of the Air atau kebebasan udara, yaitu serangkaian hak dan izin internasional yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain untuk mengoperasikan penerbangan komersial lintas batas. Dua kebebasan utama yang sering diterapkan adalah hak untuk melintas tanpa mendarat dan hak untuk mendarat karena alasan teknis tanpa menaikkan atau menurunkan penumpang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap penerbangan asing, baik sipil maupun militer, harus mematuhi aturan dan mendapatkan izin melalui otoritas penerbangan negara yang dilintasi. Di Indonesia, izin tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Secara keseluruhan, pengaturan lintas udara internasional mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan mobilitas global dengan prinsip kedaulatan negara. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah-wilayah udaranya yang mencakup hak mengatur, mengendalikan, dan melindungi batas-batas wilayah udaranya. Negara berhak untuk memberikan izin atau melarang penerbangan asing, serta negara juga berhak untuk memanfaatkan udara untuk kepentingan ekonomi dan keamanan negaranya. Namun, kedaulatan harus disertai dengan kewajiban, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan penerbangannya sesuai dengan standar ICAO. Negara tidak boleh menggunakan udara untuk kepentingan agresi serta melakukan kerjasama dengan negara lain. Dengan demikian, negara berhak untuk menentukan regulasi yang diinginkan tetapi harus tetap mentaati peraturan hukum internasional agar tidak merugikan pihak lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kedaulatan udara. Yang pertama, masuk tanpa izin. Yang kedua, masuk keluar tanpa perizinan. Dan yang ketiga, adanya pesawat sipil asing atau militer asing.